Lembaga Bantuan Hukum Lahat bersama pemerintah Kabupaten Lahat menggelar sosialisasi Pusat Bantuan Hukum Pusbankum dan pembentukan kelompok sadar hukum Kadarkum di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua LBH Lahat Bakrun Satya Dharma, Lurah Bandar Jaya Libran Palindra SE, perwakilan bagian hukum Pemkab Lahat, Advokat LBH Lahat Ridwan Firdaus dan Suhardi, sarjana hukum, paralegal Yoki Manarasa, serta para ketua RT, RW, dan warga Kelurahan Bandar Jaya. Beserta jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua RW, ketua RT, dan seluruh yang hadir pada hari ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kenalkan, saya Bakrun Satya Dharma. Kebenaran saya adalah Ketua Lembaga Bantuan Hukum Lahat. Di Provinsi Sumatera Selatan itu hanya ada 16 LBH yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi di Kabupaten Lahat ini banyak LBH, tapi yang terakreditasi hanya LBH saya yang namanya Lembaga Bantuan Hukum Lahat. Untuk menjadi LBH yang terakreditasi banyak syaratnya, ya, administrasi, kantor, dan yang pasti membantu masyarakat miskin. Jadi kalau di Lahat ini nyari Bakrun pengacara apa ya? Susah. Tapi aku ini mainnya di masyarakat tidak mampu. Jadi kalau ada masyarakat yang butuh bantuan hukum, dia tidak bayar serupiah pun, cukup sediakan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau Pak Lurah dengan KTP-nya. KTP-nya KTP Kabupaten Lahat. Hanya 2 saja, Pak. Kok bisa berjalan? Nah, perjalanan itu kok bisa hidup itu LBH? Kami mendapat dana dari kementerian, Pak. Jadi kami dapat dari dana kementerian. Satu perkara kami dibayar hanya 3 juta. Jadi kalau Bapak bayar dengan pengacara lain, Bapak mungkin bayarnya mahal pengacara itu. Cuma kalau ke LBH Lahat tidak bayar. Jadi masyarakat tidak bayar. Ketika selama ini dilakukan di desa-desa sadar hukum dan kelurahan-kelurahan sadar hukum. Di Kabupaten Lahat pada zaman Bupati Aswari itu ada 48 desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum. Kalau tak salah, kelurahan sadar hukum di Kabupaten di Kecamatan Lahat ini desa saling ngamas dengan desa, lupa saya, anak wajah. Nah, Pagar Sari. Nah, kami rutin di kelurahan itu melakukan penyuluhan hukum. Apakah penyuluhan hukum ini dibayar? Tidak. Majelis taklimnya, karang tarunanya, Pak Lurahnya, atau lembaga ada di desa tersebut yang minta penyuluhan hukum, ya kan? Yang minta penyuluhan hukum, maka apa? Kami wajib untuk apa? Untuk mendampingi. Ini hadir Pak Suhardi. Pak Suhardi ini pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Lahat. Itu juga pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Lahat. Jadi kami mohon maaf Pak, tadinya di atas jadi turun ke bawah karena aku kecelakaan 8 bulan yang lalu, nabrak mobil di tol tadi. Jadi kami lanjutkan. Jadi itulah yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Lahat. Hadir itu kami keliling. Jadi kami keliling di Kabupaten Lahat. Nah,
Di zaman Pak Wari itu ada 48, kami aktif. Kemudian di zaman Pak Ciujang menjadi 50 desa sadar hukum. Nah, setelah 50 desa sadar hukum, di zaman Pak Bursa ini naik deh Pak. Yang tadinya 50 desa sadar hukum mulai kemarin menjadi 378 atau 377 desa sadar hukum dan kumpulan sadar hukum. Nah, jadi kami akan setiap hari keliling Pak. Ya tadi bicara ke masyarakat, mensosialisasikan tentang posbako. Sekarang begini, mengapa masuk kepada sistem? Kalau dulu namanya desa sadar hukum, kelurahan sadar hukum, sekarang ditambah ini sama negara ini, ditambah dengan yang namanya pos bantuan hukum. Sekarang mengapa dibentuk pos bantuan hukum? Karena masyarakat ingin apa? Negara ingin hadir. Negara ingin hadir di masyarakat, memberi bantuan hukum ke masyarakatnya. Kemudian yang membedakannya hanya dia tidak bisa sidang, tidak bisa beracara saja. Jadi dia hanya sebagai penonton di sidang, belum bisa ikut hadir di sidang. Tapi saya sudah dapat bocoran, nanti paralegal itu dia bisa ikut ke ruang sidang, tapi sifatnya pasif, karena dia harus didampingi oleh pengacara. Nah, kembali kepada posbako yang personilnya adalah para legal tadi Pak. Ini sekarang Kementerian Desa, saya kurang paham yang di BKN ya, Badan Kepegawaiannya. Nanti di desa itu atau di kelurahan itu nanti ada namanya BAHU. Ini lembaga, BAHU, Lembaga Bantuan Hukum Desa, BAHU, Lembaga Bantuan Hukum Kelurahan. Itu nanti. Tapi yang pertama ini adalah pos bantu ini. Isinya para legal. Nah begini, nantinya para legal itu akan dikasih insentif Pak Lurah. Ya. Cuman ini masih dalam tahap penggodokan. Tadi kan akan dikasih insentif untuk dia mangkal bekerja di tingkat LBH dan menunggu dari PPLH. Saya dari RT 11 Pak. Saya ingin bertanya dan ingin memberikan saran. Nah, jadi ada pertanyaan dan saran. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, ini sebuah konsep yang sangat bagus ketika dibentuk